Harusnya sih gua rasa akan sudah mulai, mau nggak mau sih harus beradaptasi. Harus beradaptasi. Mau nggak mau sih harus beradaptasi sih, karena kita tuh sekarang tuh connected. Kita tuh sekarang sudah terlalu connected satu sama lain, Ben, untuk tidak tahu, untuk gimana ya? Mikirin perasaan. Kita satu sama lain ini sudah terlalu terconnected untuk pasti tahu sooner or later tentang sebuah jenis jokes tertentu. Sehingga akhirnya tentang sebuah jenis jokes tertentu. Gimana? Gini, kalau 50 tahun yang lalu, lu masih bisa lah memilih untuk tidak masuk ke ranah hiburan yang bisa membuat lo tersinggung. Oke. Bisa 50 tahun yang lalu. Tapi makin 50 tahun ke depan nanti, kita tuh sudah terlalu terconnected. Sampai-sampai misalnya kita benci dark jokes, kita pasti akan ketemu in one way or another. Karena kita sudah terlalu terconnected, mau itu sosial medianya, mau itu society-nya. Sehingga akhirnya nanti satu-satunya cara 50 tahun ke depan adalah bukan dengan membatasi referensi kita, karena itu udah nggak mungkin lagi nanti. Tapi adalah dengan merubah cara pikir kita bahwa ya memang beginilah resiko yang harus dibayar kalau kita hidup bermasyarakat dengan berbagai macam selera gitu. Kita pasti akan sooner or later kita pasti akan ketemu sama sesuatu yang bukan taste kita aja. Dan pada saat kita ketemu sesuatu yang bukan taste kita, terus kita marah sama itu, bukan berarti kita benar juga. Ya itu bukan taste kita aja gitu. Ya udah, lo harus paham bahwa ya udah memang ada yang jokesnya kayak gini. Oh ya udah, mungkin ini bukan buat gua gitu. Nah, gua rasa 40 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, kayaknya orang akan dipaksa untuk merubah mindset. Ya udahlah, terima aja. Iya, udah. Nggak bisa dihindari. Nggak bisa. Lu algoritma juga lama gini ya, misalnya lu buka jazz. Pasti nanti akan ada si musisi jazz tertentu collab sama dangdut, nanti masuk juga dangdut, ngerti gak maksud gue? Nggak bisa, men. Nggak bisa, kita udah terlalu connected. Atau kita sudah sangat berhati-hati milih algoritma supaya sesuai dengan apa yang kita suka, tapi kita jalan kemana, lagi nonton sama teman, kita nonton sebuah konten, terus kita jadi tahu, nggak bisa. Kita udah terlalu terconnected. Jadi mau nggak mau yang harus berubah kita. Bukan kita minta orang berubah, nggak mungkin. Karena pada akhirnya ya, orang tuh nggak suka sama jokes, itu menurut gua argumennya nggak akan bisa kuat. Ya. Itu sesimpel itu kan. Dan mereka biasanya sih dari pengalaman gue ya Ben, orang tuh kalau nggak ingin menunjukkan ketidaksukaan sama gua specifically ya, mereka akan bilang bahwa jokes gua tidak lucu. Dan yang lucu gini, bahkan argumen mereka itu mematahkan argumen mereka sendiri. Contoh gini, gue ngerti sih bahwa seharusnya jokes itu selalu gue pernah dengar yang ini, yang di noise ya, yang lu ditelepon orang yang kalau itu sih orang gila. Kalau ini ada di Twitter, dia bilang kayak gini, gue tahu bahwa jokes itu seharusnya hanya berlaku kepada specific type of person. Jadi kalau yang ini dibilang tidak lucu, belum tentu. Bisa jadi dia hanya lucu di specific type of person. Tapi gue yakin Cok ini genuinely nggak lucu aja. Dia bilang kayak gitu. Yang mana nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Tapi kan maksud gua, dia sampai harus pemahamannya yang di awal harus digugurkan karena kebenciannya sama gua, ngerti nggak maksud gua? Iya. Sampai sebegitunya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Berarti ya gua mau dia akuin atau nggak akuin, gua ini ada di kepala dia gitu, ngerti? Tapi jokes sama opini sama nggak, Cok? Karena kan lu sering beropini yang wadidau. Nah, kalau buat gua sama aja sih. Jokes sama opini sama aja. Cuman bedanya adalah nggak sama aja. Reaksinya sama kok. Reaksinya sama. Dan maksud gua tuh udah kadang tuh gua kalau mau ngejokes, kalau mau opini, gua tuh udah right now gitu. Pada saat ini udah nggak ada lagi tuh. Bahkan gue opini aja tuh harus saat plus timing, tragedi plus timing. Nggak ada timing yang terbaik menurut gue saat itu. Tragedi equals comedy berarti. Tragedi equal ya. Gitu. Opini sama aja. Sama kayak komedi menurut gue nggak. Lu masih terima ini nggak sih kayak ancaman-ancaman gitu di Instagram, maki-makian? Udah nggak. Paling cuman kayak Gua doain mualaf gitu. Enggak, lebih ke doain yang buruk-buruk gua doain. Sama yang paling sering tuh sekarang gua gini, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya di keluarga lo gitu, itu paling sering tuh. Itu argumen-argumen kayak gitu tuh.
Kayak misalnya gue ngejokes tentang banjir, mudah-mudahannya keluarga lo nggak banjir, nggak kebanjiran. Jadi lo bakal ngerasain, nggak, maksud gue ya kalau keluarga gue kebanjiran juga gue tetap akan ngejokes gitu, men. Dan bahkan lu lebih punya power untuk bercandain itu. Untuk bercandain itu. Atau kalau misalnya dalam konteks opini, pada saat gue beropini mengenai pelecehan seksual, mudah-mudahan ya sepupu perempuan lo, adik perempuan lo, kakak perempuan lo tidak mengalami hal yang serupa. Makasih, sudah diharapkan tidak terjadi. Iya, dan maksud gue argumen-argumen kayak gitu tuh wadaw, karena kan gue bilang waktu itu di opini gue tuh gue bilang gini, buat gue ya lu mau sexual offender separah apapun, tapi kalau lu punya karya yang bagus, gue mengkondem aksi lo dalam melakukan sexual assault, itu sudah jelas salah dari segi apapun. Tapi di saat yang bersamaan karya lo yang bagus ini juga tidak akan menjadi jelek karena tingkah laku lo, karena ini tidak akan mengurangi kemegahan sebuah karya. Memang betul lo sexual offender, tapi ya karyanya ya bagus aja gitu. Terus ada yang bilang, ya mudah-mudahan ya kakak sepupu lo atau keluarga lo tidak ada yang dilecehkan, dan lo pasti kita lihat apakah lo masih bisa menikmati karya-karya orang yang melecehkan keluarga lo. Ada yang ngomong gitu. Terus gue bilang, tau nggak apa? Gue bilang gini, perasaan gue nggak relevan. Gue masih nanggepin ya? Iya, gue harus nanggepin. Gue bilang perasaan gue itu nggak relevan dengan fakta bahwa karyanya bagus. Bisa aja gue misalnya sepupu gue dilecehin secara seksual sama konten kreator, ya bisa aja gue jadi nggak suka kontennya dia. Tapi fakta bahwa mungkin kontennya bagus itu nggak akan bisa berubah, Jadi ujung-ujungnya perasaan kita itu nggak relevan dengan fakta yang terjadi. Nah masalahnya orang Indonesia suka pakai perasaannya untuk jadi argumen, kan wadaw. Louis C.K. habis coli depan orang, depan cewek, ya. Tambah lucu spesialnya. Oh iya, jelas. Gua harap semakin sering Louis C.K. coli depan lebih banyak perempuan. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, Louis C.K. ini pernah kena kasus dia masturbasi di depan. Itu fansnya atau orang random ya? Jadi ada cewek-cewek katanya ngakunya pingin jadi stand up komedian. Habis itu dia senang sama Louis C.K., dia samperin. Habis itu Louis C.K. itu nanya gini, gue boleh nggak coli depan kalian? Dipikir bercanda. Ya boleh. Terus beneran coli di depan mereka. Terus mereka bingung mesti gimana. Itu ada 5 kasusnya, itu ada dua cewek. Terus ada satu lagi di telepon. Gue boleh coli nggak nih? Hah, maksudnya ya? Terus dia coli, terus ya udah tutup. Nah itu yang dijadikan argumen sama Dave Chappelle. Bitch, do you not know how to turn off the phone? Dan sebenarnya itu bisa di stop di saat dia minta konsen. Tapi Louis C.K. ya terlepas dari itu bangsat sih sebenarnya. Karena itu gue nggak ngerti. Tapi dia jago loh ngomong kayak gitu. Tapi gila sih, memang itu orang gila banget sih. Spesialnya baru lucu banget. Kalau dia udah bilang itu konsen jadinya, man. Itu jadinya konsen itu. Itu jadinya konsen. Ya udah, emang anjing lu sih. Dan mungkin nggak ada yang mengira dia akan melakukan sejauh itu kali ya. Karena kan jokesnya dia itu semua. Modelan yang begitu semua. Soalnya di spesial barunya aja, itu dia baru mulai tuh udah mulai 72 Virgins. 10 menit sudah 72 Virgins. Aduh, asik, ini pasti bagus. Ya, tapi menurut gua itu 72 Virgins tuh itu adalah butt of the jokes semua. Abandon ya. Pasti bisa dibecandain itu. Itu jokes abandon. Dan maksud gua ya pada saat kita ngejokes tentang itu ya bukan karena keluar dari kebencian loh, itu keluar dari mempertanyakan kok bisa gitu sih gitu. Kadang orang suka misinterpret gitu, Ben. Orang suka merasa kayak lu bikin jokes tentang ini karena lo benci ya sama kaum tertentu. Enggak, itu karena ya mungkin itu sesuatu yang baru di pikiran kita sehingga kita nggak habis pikir dan kita mengeluarkan jokes tentang itu. Not necessarily tentang hate loh. Kadang orang suka nggak nangkep. Dan sebenarnya dalam konteks jokes itu sendiri, stand up tuh kan kita bisa ngakalin arah opini kita lewat setup. Betul. Misalnya kayak kalau Panji tuh tukang foto listrik tuh, itu dia bisa bilang kenapa sih masih ada gitu, gue suka banget ngeliat itu, terus endingnya punchline-nya udah sama aja sebenarnya kalau setupnya dibolak-balik. Ini terakhir dari gue, Cok. Itu gue stand up di acara sekolah. Gue stand up di acara sekolah.
di SMA. Di SMA Islam. Waktu itu gua, Alfi, satu lagi gue lupa. Pokoknya kita bertiga atau berdua, gue stand up. Gue pakai jokesnya tuh kalau nggak salah gini. Ini post suci, habis suci. Setelah suci deh, enggak sebelum gue suci. Sebelum lu suci. Gue naik di pensi itu. Wow. Jokes gue gini. Saya pacaran beda agama, tapi akhirnya kita menemukan solusinya. Kita pindah agama, saya masuk Islam, dia masuk Kristen. Gue punya temen, dia pakai jilbab dan gue suka wanita berjilbab karena wanita berjilbab ini misterius. Temen gue ini jilbabnya berlapis-lapis, dibuka, gak ada kepalanya. itu zaman dulu tuh pecah banget tuh. Pecah banget itu, tahu. Wah, gurunya naik ke atas, guru agamanya naik ke atas, mikrofon gue diambil. Terus kemarin kita semua syahadat dulu. Kita hentikan pertunjukan ini karena ini sudah keterlaluan. Akhirnya di stop, gue dipanggil ke ruang kepala sekolah. Terus gue dimintai pertanggungjawaban tentang jokes, jilbab dibuka kepalanya. Gini, pertama apa yang ingin gue jelaskan itu it's only a jokes, what the fuck. Terus gue inget banget dia bilang gitu, enggak Pak, tapi saya pernah bawa jokes ini di UI, di kampus UI. Mereka fine aja dan mereka mengerti konteksnya bahwa ini adalah sebuah jokes. Dan tidak ada maksudnya itu kan adalah pematangan. Gue sampai berrepot-repot menjelaskan. Itu adalah pematangan asumsi Pak, bahwa ada orang menggunakan jilbab di double-double dan punchline-nya adalah ternyata dibuka kepalanya nggak ada. Tapi kenapa kepalanya harus nggak ada? Gimana lo mau menjelaskan? Kayak gitu. Itu mah kalau kampus-kampus itu mah itu yang liberal. Dan akhirnya gua dibayar setengah dari perjanjian karena orang nggak ada kontrak. Habis itu gua diusir. Gua sama Alfi waktu itu diusir di Bogor. Keren banget tuh. Ini yang kedua. Itu yang pertama juga. Yang di Bogor, oke. Yang kedua adalah gua lagi ke Bandung, tapi ini lagi nggak stand up. Gue lagi ke Bandung, lagi jalan, tiba-tiba ada orang nyamperin gue. Gue disalam. Ada orang nyamperin gue disalam, terus dipeluk gini. Jadi gue disalam gini terus dipeluk. Saya pengen ngasih tahu sama Anda. Oh, dia kenal sama lu? Kenal. Saya pengen ngasih tahu sama Anda, saya tidak pernah suka sama Anda. Saya tidak pernah suka konten-konten Anda. Saya merasa Anda tidak lucu. Saya merasa konten-konten Anda sangat menyudutkan agama tertentu. Dan orang-orang seperti Anda harus dimusnahkan dari Indonesia. Dia bilang kayak gitu. Terus, oke. Terus gue ingat gue bilang gini, Bapak mau saya bereaksi seperti apa? Gue cuma bilang gitu, Bapak mau saya bereaksi seperti apa nih? Ini tahun berapa ini? Wah, ini tahun 2018. Oh, berarti habis yang itu? Iya. Oke. Bapak mau saya bereaksi seperti apa nih? Soalnya saya sudah tampung keresahan Bapak. Ya sudah, saya sudah tampung keresahan Bapak. Bapak ingin saya bereaksi seperti apa? Udah gitu doang. Udah, terus akhirnya, ya sudah, saya ingin menyampaikan situ aja. Ya, terima kasih banyak Pak. Yang namanya disampaikan, ya bisa saya dengar, bisa saya tidak dengar. Ya, pokoknya Anda pikirkanlah. Kalau pengen ngomong sesuatu tuh difikirkan. Ingat impact-nya tuh lebih besar apa segala macam dan yang lain-lain apa segala macam. Ya paling impact-nya saya ketemu orang-orang kayak Bapak sih, gue bilang kayak gitu. Udah selesai gitu. Itu yang kedua. Ketiga terakhir. Yang ketiga itu adalah gini. Jadi waktu itu gua jadi MC acara perpisahan kelas 3 sekolah orang kaya di luar daerah. Oke. Gue lupa daerahnya di mana, tapi itu sekolah orang kaya. Karena perpisahannya cukup megah dan dia ngundang gue dan Muslim. Nah, di acara perpisahan itu ada best kostum. Best kostum. Jadi laki-laki ada best kostum, perempuan ada best kostum. Ada satu anak, dia itu niat banget, Ben.
Dia pakai topi panjang gitu, terus pakai kacamata yang kayak Sherlock Holmes, terus pakai apa sih namanya? Intinya Sherlock Holmes. Kostumnya Sherlock Holmes to the max karena waktu itu temanya adalah tuxedo. Tapi dia pakai tema Sherlock Holmes dan pakai sayap-sayap gitu. Dan tidak menang. kalah sama orang yang pakai tuxedo biasa tapi ganteng aja. Ini dia udah pakai dia nih, tapi emang bangsat sih yang milih menurut gua. Kalau best kostum kan bukan berdasarkan appearance dong. Best kostum ya best kostum gitu loh. Yang menang bukan dia. Gila, gua sama Muslim tuh ketawa-tawa. Kita ceng-cengin, ya udah mahal-mahal nggak menang ya. Nangis Ben anaknya. Aduh. Ya itu udah beli tongkat wajah-wajah ya. Semua orang ketawa Ben. Semua orang. Aduh. Dan ternyata setelah karena kita we cannot help it gitu. Itu adrenalin tuh kalau semua orang ketawa itu anjing. Aduh, udah topi panjang-panjang mau masuk mobil susah nggak mana. Dan ternyata gue dengar setelah acara itu selesai dia nangis. Dan orang tuanya nyamperin. Kamu tuh bikin sorry ini anak saya nangis apa. Terus di situ wah sorry saya tidak ada maksud. Nah tapi gue merasa I handle myself pretty well di sana. Gue bilang begini. Wah sorry ya, gue samperin anak itu. Bro, sorry ya kalau misalnya lu tersinggung dengan apa yang gua omongin ke lu. Tapi yang harus lo ingat adalah gua nggak ada masalah pribadi sama lu. Gua cuman itu adalah elephant in the room yang saat itu lucu aja untuk dibahas. Dan gua bilangnya begini, itu adalah kritikan kepada panitia bahwa sebenarnya harusnya lu yang menang. Ya itu kan sebuah ironi. Gua bacot-bacotin gitu. Iya kak, aku soalnya udah gini udah lu ngomong lah. Ya udah selesai masalahnya. Tapi itu hampir jadi masalah waktu itu karena orang tuanya agak nggak terima waktu itu karena anaknya kita ini. Ada banyak sih. Ada juga waktu itu kita Oke, satu lagi. Kita MC di acara orang Chinese. Ini gua udah suka ini. Kita MC di acara orang Chinese. Saya sudah suka yang begini. Orang kaya, Chinese orang kaya. Chinese orang kaya, terus dan kayaknya satu-satunya yang pribumi di situ gua sama Muslim doang. Ya MC kan. Dan gamesnya tuh kayak menari bersama, nyanyi bersama. Aduh. Nah, terus Muslim kita diwajibkan untuk menyuruh anak-anak Chinese ini untuk ikut game. Anak-anak kecil? Enggak, anak umur 18. Oh, oke. Tapi emang orang-orang kaya. Iya. Kita diwajibkan untuk ngajak anak-anak mereka ini untuk ikut di games. Terus Muslim bilang aja, setelah ini, kalian ini memang ayo, aduh, lepaskan dulu, gue udah nggak sabar nih. Kalian ini memang ya, MC aja harus pribumi. Emang ada dalam darah kalian untuk nyuruh-nyuruh kami. Mana ulang tahun mewah-mewah gini. Lihatlah di Afrika. Lihatlah di Afrika, orang minum air comberan gitu, anjing bangsa. Tapi untungnya ketawa. Untungnya ketawa. Aduh, kalau nggak ketawa tuh. Apain kita di sini? Gila, gue juga lucu. Untungnya ketawa, karena kayaknya mereka tahu kita. Mereka tahu kita gitu. Dan akhirnya pada saat kita suruh bikin-bikin gitu sih, itu lucu. Pernah juga gue sama Muslim di Paralimpik. Aduh. Gue di MC Paralimpik, gue sama Muslim. 2018 tuh bro. 2000 lah, gue lupa 2000 berapa. Gue MC di Paralimpik dan ada anak-anak Down syndrome yang maju ke depan untuk menari. Lu ngomong Down syndrome terus. Tapi kan emang itu kan Oke. mentally challenge, mereka datang untuk menari. Dan yang anak-anak ini tidak salah, anak-anak ini hanya melakukan apa yang mereka disuruh. Dan gue nggak pernah ada masalah. MC-nya yang ada nih anak-anak Down syndrome ini maju. Gimana teman-teman, sehat semua? Gitu. Gua di belakang sama Muslim tuh megang mic tuh sampai terus sampai diliatin gitu kan. Nggak, maksud gua kayak gini loh, bahkan gua aja nggak kepikiran gitu loh ngomong gimana semua sehat.
Wah gila sih itu. Gua tuh ketawa tuh semua orang pada ngeliat. Terus musim, cok jangan gini, cok gitu. Itu sih menurut gua hal-hal yang parah sih. Ada beberapa lagi gua nggak kepikiran ya, tapi yang gue inget sih itu doang sebenarnya. It's okay. Thank you, makasih banyak. Sama-sama Ben. Sama-sama Ben. Sama-sama. Gue nggak pernah selepas ini. Sampai jumpa di episode Yolis Ben berikutnya. Dadah. Dadah.